Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat. Sebenarnya sedih nih kabarnya enggak? Selamat sedih apa selamat bahagia sebenarnya? Bahagia buat Victor. Buat Victor Sahabat ya. inti. Victor itu siapa? Yang pernah Dulu Victor pernah kita undang sekali. kemarin sekali di Iya. sini. Yang bilang Kak Bang Ilham nikah ini sama aku katanya. dia berbahagia lah ya. Ya selamat berbahagia lah. Selamat tembak dalam kan. Selamat makan daging lah ya. Makan daging. Sabtu makan daging, Minggu ngens. Oh iya. Ngens di rumah adat itu langsung deh. Cuman Sama bolon. Di situ ya. rumah bulan Mak ya. Tapi Sesuai dengan pakai ininya kan ini raja. Ini mau tombak aja Mak itu ya. Sisi sama raja. Ada tuh bilang Wipik kayak pahlawan nasional itu kalau. Situ nanti malam pertama di rumah ya. rumah adat itu kayak rumah raja-raja itu. Enggak, katanya dia enggak di situ. Enggak ya. Gimana dia Bang? Bersa katanya. Leversa. Oh. Oh iya loh, dia PNS habis ini. Iya, orang MA Mak ya. Jelas itu. Iyalah, selamatlah buat Victor, siap-siap apalah. Selamat juga untuk Ilham Untuk Ilham ya. yang peringkat 17. 17 apa? Finish sebagai 17. Kok 17? 16 ya? Tingkat apa? 17, Bang. 17 ya? Pokoknya satu tingkat di atas degradasi gitu. Semalam sama Pila. Menang, cuman Menang, Wolves, tapi apapun menang. Apa namanya? Wolves Tottenham menang. Hotspur. Ingat aku sama Hotspur menang kemarin kan waktu dapat piala apa itu? Piala ini CEC. Tapi inilah Musim Terburuk ya Bang Kuasa ya, pencapaian Bang. terburuk MU sejak ditinggal Sir Alex Ferguson ya. Iya, betul. Seburuk-buruknya dulu nggak seburuk ini ya kan gitu kan. 17 loh. Peringkat 17 hampir degradasi. Kan. Padahal fokusnya tuh cuman fokus tuh Fokus Liga Eropa itu aja Liga. udah. Habis lolos Liga Champions udah aman. Hilang lah ibaratnya yang buruk-buruk itu. Rupanya makin hancur. Aduh. Ini semua nggak dapat dan dia Nggak dapat. peringkat bawah. Ini bisa dibilang tim papan bawah lah ya. Tim papan bawah MU ini Iyalah, tim papan papan bawah. bawah lah. di depan bawah. Syukur aja selamat kan. Selamat. Kalau itunya selamat ya memang. Dan Itu diukur-ukur juga kalau itu. Apa namanya ya? Cerita-cerita dari Liga Eropa tahun ini banyak juga yang agak-agak mengejutkan gitu kayak Inter misalnya. Inter Milan Inter Milan. tertekong di akhir-akhir ya. di akhir oleh Napoli. Kan? Akhirnya Napoli yang menjadi juara dengan hanya selisih 1 poin. Gila. Nah takutnya ini tertekong pula lagi Inter Milan nanti sama PSG Di final. Apakah dia akan bernasib seperti MU Tapi kayaknya enggak yang lah. tertekong oleh Hotspur dalam perebutan posisi 16 dan 17 tertekong Hotspur tertekong di di Piala Eropa. Kejam gak di Hotspur tuh ya. Berarti sekarang musuh abadi kalian tuh Hotspur sebenarnya. Yang kalian mikirkan MC, Museum papan bawah. Liverpool. Ya nggak akan lagi ya. Nggak usah lagi kalian berangkat-angkat sok kalian Big Four tuh nggak ada. Big Six ya. Hah? Big Six. Amorim mengundurkan diri jadi. Enggak, masih lanjut. Ini Rabu ini orang udah ke Malaysia nih main, Bang. Jadi itu kemana sih itu? Kurasa itu juga yang membuat orang para pemain starnya Asia ini malas main ya. MU. Kurasa kalau main sama Liverpool. Pasti dikirim dari negara Enggak itu. juga. Iya, betul. Jadwalnya ini, tapi ini Enggak. main apa juga pemain-pemain inti juga yang dimainkan. Langsung Iya. berangkat tuh. Ini. Dia berangkat aja. Pemain intinya kan udah nggak dianggap pemain super lagi kan, Bang. Nggak pemain star lagi. Casemiro lah paling ya. Casemiro kan masuk timnas Brazil. Casemiro masih masuk. Masih. Tapi nggak tahu dipanggil di eranya Ancelotti dia apakah masuk atau enggak. Ya pasti enggak lah. Tapi kan sebelumnya kan dia dipanggil, yang sebelum ini, yang FIFA Match dia sebelum ini kan dia dipanggil. Pelatih lama kan. Masih pelatih lama, masih dipanggil dia. Ya ini nggak ada prestasi. Kalau aku sih bawa nih pemainnya semua ini. Kalau aku jadi pelatih timnas, siapapun pelatih timnas ya, negara manapun, pemain MU bawa ini. Nggak usah panggil satu pun. Dibawa lah, pendukungnya nanti ada. Ada tuh, iya pendukung. Nambah follower. Pendukung ada, cuma parsial mah. Teringatnya pemain Indonesia yang dikirim ke sana pun nggak jadi? kayaknya nggak akan main ya. Iya, Karena Ferrari. Asnawi kan masuk timnas. Iya, ya. Ferrari. nanti. Ferrari. Nah Ferrari aja lah pasti. Biar bawa saingannya Lamborghini lah nanti di sana. Nah, ngomong-ngomong timnas hari ini kan sudah tadi ya. Hari ini ya, udah mulai, TC ya. Sudah mulai TC hari Iya. pertama nih. Ada mungkin beberapa pemain yang belum hadir ya karena masih bermain kemarin.
Kayaknya Hilgers apakah main atau tidak itu kita nggak tahu. Kepalanya bocor. Pecah tadi malam Bang ya. Iya. Dalam perebutan jatah menuju playoff Liga Conference. Jadi peringkat 6 ya kalau nggak salah ya, peringkat 6 di Liga Belanda ya. Dia main sama Utrecht kemarin. Pecah. Di belakangnya. Aduh. Ya, semoga nggak fatal kali lah Dia ya. sempat masuk lagi main dengan kepala dibalut, habis itu dia keluar. Apa pening mungkin ya. Mungkin oyong lah. Orang Buat darah Medan banyak kan bilang, lari-lari, naning. Kevin Dix juga yang betul ya bawa juara. Kevin Dix sudah bermain kemarin, itu kabar gembiranya. Kevin Dix sudah bermain, masuk babak kedua ya kalau nggak salah. Babak kedua main dan angkat piala untuk kali terakhir bagi Copenhagen. Juara liganya. Juara liga. Ya kalau dia tidak pindah akan main Liga Champions di tahun Iya, depan. benar. Karena jatah liga apa itu Liga Denmark itu satu, Denmark langsung ke fase grup. Yang juara ya. Yang juara. Otomatis langsung ya. Iya, otomatis dan dia juara. Tapi pilihan dia untuk pindah ke Bundesliga Tepat juga. Tepat juga karena kan secara level kompetisi kan Lebih, jauh ya. Bundesliga itu kan peringkat 2 tuh di bawah. Munchen Di bawah ranking di berapa dia? bawah Munchen kan peringkat 6 apa 7 gitulah. Papan tengah. Nggak main di Eropa. Jadi nggak ada main. Nggak ada main di Eropa deh. Sayang kali deh. Main di lokal saja. Nah, tahun depan kan main di Piala Dunia deh. Itu dia. Peringkat 10 pun Munchen kan. 10 ya. Iya. Nggak masuk. Nggak masuk apa-apa. Masuk apa-apa. Tapi secara peringkat liganya itu lebih tinggi dan lebih elit lah. Kita Lebih punya yang- pemain sekarang di Bundesliga, kita punya pemain di seri, nggak tahu Ya. apakah Bang Jai ini Ya. akan Jai Jadi, Ijes apakah akan bertahan stay di atau- Venezia dan dia kembali ke seri B, atau dia menerima tawaran beberapa dari klub-klub Liga Serie A. 1 Indonesia ya. Jangan ya. Masa dia Soalnya mau ke- kabar apa juga lah, kabar nggak enak lah ya Nah, Venezia. itu jangan lah, masa dari Venezia Serie A main di mana misalnya, Ke Semen Liga. Padang misalnya kan, yang baru lolos dari jerat degradasi kan nggak jauh kali lah. Janganlah kalau bisa sekelas Jai ini jangan bermain MU lah. di Asia pun Iya, jangan. nggak bisa. Udah nggak level dia sebenarnya. MU nggak apa-apa. MU masih Boleh bisa lah sih, untuk membangkitkan MU, betul. MU itu butuh karakter sosok seorang pemimpin. Nambah pemimpin. followers. Biar Enggak, nambah sosok followers. pemimpin yang bukan seperti apa ya? Siapa kaptennya seperti Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tuh nggak pantas tuh jadi kalau aku ya, yang orang luar Sering yang uring-uringan yang ya. melihat ya. Kapten tuh nggak boleh seperti itu. Dia pemimpin, dia uring-uringan. Jadi kalaupun dia marah, dia uring-uringan, dia di luar sendiri aja gitu. Jangan ditunjukkannya sama yang lain. Itu harusnya kan sebelumnya Dia kaptennya belajar Harry Maguire. dia belajar Harry sama Maguire Puyol. Selalu. Puyol memang uring-uring marah-marah tapi dia tenang. Ya Marah kan, untuk diri dia gitu. Kapten tuh kan kayak Puyol, Ramos dulu kan. Siapa? Kalau Maldini. balikanlah ke ini ke MU. Kayak Roy Keane kurang ganas apa tuh? Iya. Kurang kan siapa? Kurang ganas apa? Orang semua dihajar sama dia kan. Tapi dia pemimpin yang hebat di dalam lapangan. Eric Cantona aja. Eric Cantona lagi. Itu berangasannya penonton aja diterjang diapain kan. Tapi bagi kawan-kawannya dia leader gitu. Fernandes ini enggak, dia malah meruntuhkan semangat Kawan-kawan. Bisa lah kalian Saya tuh yang paling buat jago somasi fans MU nih, setan nih kan. rekrut Setan kayak merah. Seharusnya kan si Harry Maguire, tapi Harry Maguire dibully terus. Bisa lah kalian juga lah. Harry Maguire kan slow-slow aja dia, orangnya tenang. Tapi dong, main bawah. Tapi tidak punya karakter pemimpin mah. Iya, dia Beda. tidak bisa. Mungkin karena terlalu sering dibully juga, kawan-kawannya juga memandang dia nggak. Yang soft itu Rio Ferdinand waktu dulu di MU. Ini Selalu Vidic dia. dulu kan. Nah, itu bisa. Ya, apakah gitulah, apakah Bang Jai ini? Casemiro lah, Casemiro kalau nggak. Casemiro tapi bisa. lebih ganas juga main tuh. Ya, tapi nggak Kalau dari pengalaman lebih bagus Casemiro lah ya. iya, Nggak nggak sosok marah. pemimpinnya ada. Nggak marah-marah sama apa gitu kan. Ini kan jijik orang nengok dia kayak gitu. Jijik ya. Tapi itulah Jai Ijes, siapa tahu ya, dia ada beberapa tawaran tuh, satu dari Bologna, yang paling Bologna. yang paling berterus terang itu Bologna sama Torino. Torino yang kencang-kencang kali yang deketin dia. Liga 1.
Serie A. Serie A ya? Serie A papan-papan Komo pun tengah nggak lah. apa-apa, ya kan Atau masih ke bisa. Komo, ya kan. Sekaligus 2 pemain Indonesia Di situ kan. ya. Ya, Komo lumayan lah, peringkat 10 Komo kan, finish peringkat 10. Bolonya, Torino, atau papan-papan tengah lah. Antara 8 sampai 12. 12 ya. Aman lah. Masih aman ya. Masih bisa. Ya, kabar tadi malam Venezia kalah Bang ya. Kalah 3-2 sama Dan Juve. dipastikan degradasi ya. Dipastikan degradasi. Ke Seribi. Jai sendiri nggak main kemarin kan, nggak main tapi dia sudah Nggak degradasi juga. menang degradasi juga karena Lecce ternyata menang sama Lazio. Iya, 1-0 mulai tuh. Menang sama Apakah itu. ada bermain ini? Nah, kayaknya enggak. 1-0. Karena mainnya keras. Ikan Kartu lagi. merah dua-dua. Itali Dua orang ngeri Bang. Ya kan? Calciopoli. Hah? Bahaya nih. Tapi ya memang udah jalannya ya kan, balik dari ke Seribi. Seri B. Nah, mudah-mudahan Jai dapat jalan terbaiknya lah ya untuk Iya. siapa yang akan dia pilih nanti. Apakah dia kalau bisa ya jangan balik ke Ataukah Seri dia B lah. ke nggak tahu juga kalau dia setia sama Venezia, Ya, berjuang lagi dari nol lagi lah. Ya, balik ke Seri B. Agak Seri B sayang sih, lagi. agak sayang untuk pemain sekelas dia. Jadi kalau dia turun ke Seri B kan, kalau dia turun ke Seri B itu apa ya namanya kalau bisa dibilang pamornya itu turun gitu. Rotasinya turun ya. Pamornya Harga pasar turun. pun balik lagi, turun lagi jadi. Iya, kalau sekarang kan momennya hilang jadinya kalau dia turun. Betul, Tapi betul. kalau sekarang ini momen dia ada. Jadi walaupun dia timnya degradasi, dia secara pribadi dinilai bagus. Sosok dia dinilai Sosoknya dinilai bagus dan selalu poinnya itu tinggi. nih, gitu. Nggak pernah poinnya di bawah 6, nggak pernah gitu. Kalau Mes sering, tadi malam Mes dapat 5,7, 5,8. Jelek, kalau poin jelek. Kalau Jai itu nggak pernah dapat poin jelek. Mes Walaupun timnya kalah. Mas kan sering hari di komentari sama ya para pandit sana Pandit lah Belanda. atau apa sana lah kan performanya turun. Kalau si Jay kan jelas Jai nggak pernah turun. tetap selalu dipuji gitu. Maksudnya positif lah pemberitaan dia. Ya, walaupun gitu. Sebenarnya pun dia jarang ya kan. Cedera jalan. Walaupun timnya kalah dia selalu bermain bagus, cedera jarang. Jadi akhirnya ini jadi nilai plus untuk Plus dia ini. untuk dibeli oleh tim lain. Halo. Kalau saran kita ya diterimanya lah, terima aja. Jangan dia turun ke Seri B Memang karena iya. hilang momentumnya. Jadi Kalau- sekarang harga pasarnya kan tinggi. Udah tinggi, betul. Sampai 90 kayaknya dari Puluhan. Dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sebelumnya kan 40-an kan. Nah, kalau dia ikut sama Venezia di Seri B, ya itu Ya, balik lagi turun lagi. segitu deh kan. Turun lagi. Nah, sekarang ya kalaupun dia tidak di angka 90-an itu ya 70 80 pasti Pasti diambil banyak orang. lah yang ngambil. Ya, nengok fungsi dia dan apa namanya ya. Ya. Kualitas dia itu memang ya cocok memang di seri ini kan, liga-liga top Eropa. Mungkin dia besok baru datang tuh kabarnya. Besok. Iya, karena dia sebelumnya kan memang nggak main, tapi sudah minta izin ke PSSI untuk Melihat terakhir itu. menonton pertandingan terakhirnya Venezia mendampingi tim sebagai kapten kan. Nah, kayak kemungkinan pagi tadi atau sore tadi dia baru Mungkin dia terbang. sampai. Itu kan dia sampai. Belum lah. Kalau pagi tadi mungkin udah sampai. Kalau pagi tadi. Oh, pagi tadi ya, ya. Kalau, Dia kalau lah, pagi tadi, berapa tapi jam. apakah pagi tadi atau sore? Nah, Itu kalau sore berarti penerbangan besok. dari Venezia langsung ke Bali ada tuh. Transit lagi ya. transit Jalan, lah pasti. Jakarta Dubai mungkin atau Singapura atau mana gitu. Kayaknya Dubai, rata-rata Dubai sih. Biasanya ke Dubai dulu pertengahan dia. Rata-rata Kalau Dubai. Eropa kasih ya. Ya. Berapa jam ke 12? Jadi siapa aja yang udah datang Bang, udah ngumpul? Semalam tengok ada Oleh banyak. Romani datang. yang pemain abot, Tom Hai, Tom Haida, Tom Hai. Sudah. James, James Joe sudah. Pelupesi. Si Emil pun sudah sampai. Emil lah Oh, sampai, iya, sampai Emil. Elkan Bagot. Nah, Kan Bagot baru di sampai, Jakarta cuma- pun dia. Udah di Sampai Jakarta, lagi iya. pun dia udah Cuma jalan-jalan aja ternyata di Bali. dia lebih fokus ke klubnya ya. Katanya. Nah, nggak jelas sudah itu kalau menurut gua. Apa lagi fokus di klub? Nah, iya, orang habis liga Orang gua kan. klubnya aja udah nggak ada. Iya. Nah, klubnya dia kan dipinjamkan ke Blackpool. Sekarang kan habis masa peminjaman, artinya dia balik lagi ke Ipswich yang sudah degradasi ke Championship competition lagi kan. Ya fokus di mana dia? Makanya. Pertanyaannya kalau yang ngayanya bucin aja itu. Iya, sama ceweknya ya. ya, kalau memang Fokus cari klub mungkin Bang. mana, fokus cari klub mungkin ya. Cuman kan ya di sinilah ya kan. Masuk timnas kan pasti naik harga kan. Yang fokus cari yang klubnya sudah resmi lepas aja udah datang kan kayak Datang. Tom Haye kan. Tom Hai ya. Tom Haye kan sudah memang tidak ikut sama Almere City ikut degradasi, enggak, dia milih cabut dan cari klub baru.
Belum dapat ya? Belum Dapat ya, Tom Haye ya. Si Saint Patinama juga kan ternyata Buriram itu belum resmi. Buriram ya, asal jangan Buriram nggak resmi nggak jelas masuk ke Liga Indonesia itu lebih parah lagi. Karena rumornya mengarahkan ke situ terus ya kan? Iya, rumornya mengarah ke Liga Thailand. Masih lumayan Iya. kalau di Liga Thailand ya, setidak-tidaknya untuk di Asia Tenggara itu yang terbaik. Baik, benar. Kalau Liga Indonesia masuk, bukan kita mengecilkan Iya. ya, tapi memang kecil Memang sih. hasil survei peringkat 27 dari FIFA kok. Betul. Makanya Beda 29 Kamboja. Kalau itu Kamboja tak kapan ada liganya. Kan karena Kamboja waktu main sama Indonesia di liga apa ya, kayak Liga Eropanya Asia Tenggara, Asia, ya kalah. Pantas sana. Dari dulu kita 17, peringkat 17 di Asia, liganya ya. Sekarang 27. Ada kulihat surveinya itu. Dari FIFA lah, peringkat FIFA kan ada itu dikeluarkan. Kacau kita, Bah. Ya setidaknya di kayak ini. Kalaupun main di Asia Tenggara ya di Thailand lah atau Malaysia. Malaysia ya. Malaysia pun lihat klubnya juga Malaysia lah ya. lihat klubnya juga. Nggak semua klub yang Kalau Liga Malaysia masih apa ya, kalau dibilang, kalau dibandingkan Liga Indonesia ya 11-12 juga. 11-12 sebenarnya. Karena di sana hanya 2 klub yang bisa surf apa kayak gitu ya, Serta klubnya pun kayaknya nggak sampai 20 nggak juga banyak, ya. berapa 12 gitu, atau berapa 12 sampai 14 seperti itulah, dan diantara itu hanya 2 klub yang betul-betul safe gitu, Yang sehat lah kita bilang ya. sehat. Nah, terutama JDT kan, JDT itu dibandingkan yang lain jomplang Ya, dia betul. bisa menang satu musim kompetisi, dia nggak kalah satu apa kan. Sama kayak PSG di Prancis lah, yang kemarin kan. Iya. Terlalu jomplang deh. Sangat dominan. Ya, yang belum datang, yang udah datang banyak sih, tapi yang belum datang kayaknya 3 nama itu. Mes Silger ya. Mes, Kamu udah minta di mana? kemudian Jai sama Sandi kayaknya belum datang. Sandy Walsh pun cedera juga katanya ya. Ada sedikit ini. Lawan Terakhir lawan Kohama, lawan apa gitu kan. Ya dia kayak salah Salah pijak. sisi kaki itu pas nendang. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah, karena tapi Kevin Dix sudah mulai. Kevin Dix sudah mulai bermain, artinya di sisi kanan itu kita agak bisa menarik napas lega gitu ya. Karena Kevin Dix sudah bermain lagi, dan kita punya Eliano yang sedang Gacor-gacor lah gitu bilang ya. Di kanan ya. Kanan sebagai back di Zule kan. Asnawi juga bagus Lagi main bagus. di Thailand. Selalu main kan, starter hampir selalu penuh main. pokoknya sebelah kanan. Artinya masih sebelah ada kanan tuh Asmawi, aman. ada ya, Sayuri bersaudara. Sayuri ada gitu. Eliano masih ada. Masih ada. Berarti 4 di situ masih komplit aman. lah, masih lawan Jepang nih kira-kira sanggup lah ini kira-kira ya. Lawan Jepang? Ya, sanggup lah. Jepang sekarang ini sekarang, sekarang Jepang ternyata sesuai dengan perkiraan kita itu tidak memanggil semua pemain topnya. Iyalah. Bisa dibilang nih lapis kedua nih, lapis legit nih. Lapis. Yang topnya cuman Endo sama Kubo Kubu. sama kiper sama Kiper yang turunan tuh. Kubo lah yang agak seniornya lagi. yang di yang di Parma. Ya cuman kita tahu lah lapis kedua dia kan. Ya lapis kedua dia sama juga pemain abroad. Iya juga bro, semua iya main di rata-rata luar Jerman, juga kan Jerman. itu. Tapi minimal kan star-star juga lah sama Jai ini. Ya, oh iyalah. Ada 4 pemain debutan yang belum pernah dipanggil sebelumnya. Itu dipanggil sama Hajime. Hajime ya. 4 atau 5 pemain debut gitu. Pemain topnya itu yang dipanggil hanya 4 atau 5 gitu ya dibilang tadi. Yang lainnya pemain lapis. Alumni yang main di Olimpiade kemarin. Ya. Cuman memang udah caps timnasnya ada kan, walaupun di kelompok umur mungkin dulu tuh ya. Nah, tapi di timnas seniornya Baru ini banyak. baru ributan nih, ada Ributan. sekitar 7 lah, 7 pemain. 7 orang ya. 7. Nah, tapi pertanyaannya ini dengan komposisi Jepang seperti ini kan Jepang kan mau mencari pengalaman untuk pemain-pemain baru Dan pemain muda kan. pemain lapis utamanya udah nggak masalah lagi, mereka udah ada timnya, udah terbentuk timnya, jadi mereka mau membentuk pelapisnya nih sekarang. Benar. Nah, apakah dengan Jepang menurunkan pelapis ini yang untung siapa?
Nah, Apakah Indonesia atau justru Australia? Karena main pertama itu Australia. Australia. Di kandang Australia. Di kandang Australia. Di kandang Australia. Nah, kalau Australia menang, selesai. Ya peringkat 2 dah kan. Iya. Ya, udah Indonesia Serba tidak. salah juga. Kalau bagus ini yang pemain-pemain pelapisnya tiba-tiba bagus lawan Australia, Iya. untung sama kita. Tapi bagusnya nanti kalau memang betul bagus nih pas lawan Kita kan Indonesia, jumpa dia juga, dia kan hancur, jumpa iya. dia kan Itu gitu. makanya. Itu makanya. Kita doakan dia menang lawan Australia, Jepang. Pasti betul. bagi giliran kita nanti jumpa, aduh ini nggak Ganas. Ganas, iya, Ganas betul. juga dia, karena kan dia mau menunjukkan kan. Mm-mm. Ya ini terutama pemain-pemain debutan, pemain-pemain yang selama ini jarang dipanggil, pasti mau menunjukkan diri Iya. supaya bisa masuk Bisa nanti masuk ke di sekuat- timnas Piala sekuat Dunia. untuk Piala Dunia. Iya. Yang nama-nama yang nggak dipanggil kan yang udah top itu kan udah pasti. Udahlah, udah jatah dia lah itu kan Siapa gitu. tuh Minamino, kayak si siapa yang di Mitoma. Brighton, Mitoma itu kan udah Iya. istilahnya goyang-goyang kaki. Kalau nggak cedera dia pasti masuk kan. Nah, yang lainnya kan ini aku masih bisa nih kayaknya Sudah dapat. Masih ada peluang Salah ini. dipanggil juga, Ueda nggak dipanggil. Weda nggak dipanggil. Strikernya yang dari Liga Belanda ada. Weda nggak Liga dipanggil. Belanda ya. Ada 2 striker yang nggak dipanggil. Dua-duanya nggak dipanggil. Striker yang baru. botak itu nggak dipanggil juga kayaknya. Yang botak ada kumis. Kanzen. Iya, yang Oh, ada itu. kumis itu. Kanzen. Kanzen. Batu bara itu enggak? Bukan Kanzen apa gitu yang botak yang Iya. pokoknya Iya, yang kayak- botak lu cari aku mesti gini ya. kayak film-film Jepang itu Iya, lah, kayak Yakuza itu. Seram kali lah. Banyak lah ya Gitu kan. pemain. Banyak yang nggak dipanggil. Ibaratnya orang ini lagi nyusun tim Olimpiade, tinggal 3 lah yang senior yang bagusnya gitu. Sekarang untuk kerangka itu mungkin ya. Kubo, sama kipernya Kiper si ya. Suzuki. Endo sama apa Nagatomo menurut saya. Nagatomo lah Iya. cadangannya. Cuma udah tengok pas nengok ininya, nengok klubnya Klubnya, tempat dia main. keluar semua ya. Keluar semua sama juga. Pemain-pemain muda pula ya kan. Iya. Kencang-kencang juga, capek juga ngejar-ngejarnya nih. Pasti Si lebih Jan. kencang lah. Iya. Pasti lebih kencang lah pemain Cuma muda, Pak. kencang-kencangnya terarah nggak Iya, itu. Kalau tinggal itu dia. Jepang yang senior ini kan kencang-kencang terarah, tiba-tiba masuk lari aja dari belakang. Tapi Jepang ini kan mental udah kuat-kuat kali, Mas. Betul. Walaupun Jepang ini muda mental pun kuat-kuat. Nah, kita pun harusnya Iya, tes juga mental Iya. kita kuat nggak, layak nggak kita ini. Ini yang bahasa Lolos Jepangnya. putaran Bahasa 4. Jepangnya. main Belanda pun banyak deh. Prancis, Itali. Itali, Belgia, Swiss, Perancis, Inggris 2, Polandia, Jerman, Perancis, abroad semua. Luar biasa kali ya kan. Oh, bukan dipanggil lapis kedua ternyata, tapi pemain lokal semua, enggak pemain luar juga. Ini liga-liga utama semua nih ya. Memang liga-liga utama Liga semua. utama semua. Ya, tinggal menguntungkan siapa lah. Australia bisa memanfaatkan ini atau sebaliknya yang pemain-pemain muda ini lebih menunjukkan lagi kualitasnya. Kalau menang dia lawan Australia, kalau dia kalah lawan Australia habis lah kita ya. Amin, Australia Langsung peringkat 2. Otomatis Australia habis. peringkat Ya. 2 gitu. Tapi kalau Jepang masih menang, ada kemungkinan Arab Saudi bisa menahan Australia. Nah, kalau Indonesia keajaiban bisa dapat 6 poin di Nah, sini. lawan Jepang kan Indonesia ya. masuk. Inilah Keajaiban. Jadi gini, kita ini layak Indonesia nggak lolos Indonesia langsung baru nggak bisa ini gitu. baru bisa lolos langsung kalau dapat 6 poin dan Australia cuma dapat 1. Satu poin. 1 poin. Australia berapa poinnya? 12 sekarang. Sekarang 13. 13. Oh iya, 16 juga ya. Kita tambah 6, 15 ya. Kita tambah 6 15. Makanya kita harus dapat 6, Australia harus dapat 1. Kan luar biasa itu hitung-hitungan. Kita menang. Kita berharap menang Kita 2 berharap kali. gini. Kita berharap kita menang. Menang lawan Cina, Menang dia lawan kalah Jepang. lawan Jepang. Kosong lainnya kan. Nah, Habis itu Arab- lawan Arab Saudi seri. Iya. Arab Saudi Begitu. di sisi lain Arab Saudi juga kita harapkan seri lawan Bahrain. Iya. Iya. Susah juga sih. Susah. Sulit. Kita berharap pun Atas Arab Saudi lawan- pun kalah sama Bahrain, tapi kita tetap menang lawan Cina. Iya. Berarti kita ini sekarang fokusnya dapat ngejar poin 6 biar supaya minimal jadi tuan rumah lah. Biar Oh. peringkat 3 terbaiknya. Mm-mm. Peringkat 3. Jadi kan yang Untuk peringkat yang itu, kualifikasi babak keempat ya. iya, ngejar itu lah. Ngejar itu kita ya. Biar bisa jadi tuan rumah. Ya kita berharap tergelincir Arab Saudi kalau memang cari tiket terbaik. Iya.
atau Arab Saudi seri-seri aja. Seri-seri aja. Karena kalau dia menang bahaya juga. Bahaya juga. Habis kita. Karena dia kalau menang 13 ini kan lawan. Bahaya, Arab Saudi bahaya, Bahrain juga bahaya. Karena Bahrain main terakhir itu di kandang sendiri lawan Cina. Mati-matian itu orang itu. Ya, jadi apa namanya? Bahrain itu berharap Indonesia tergelincir. Dia bisa mendapat 6 poin, dia yang maju untuk peringkat 4 ya. Kalau dia memang tidak mungkin untuk maju ke ini. Cina pun begitu ya kalau Cina begitu juga, karena nilai kalau berharap kalah Indonesia dia punya 9, habis itu mati-matian nanti lawan Bahrain. Jadi, kunci si Bahrain sama Cina itu Indonesia. Berharap untuk Indonesia ini, udah itu aja dia. Bisa menyodok ke 4 orang tuh curi-curi 4 gitu. Kalau 2-3 udah nggak dipikirin lagi. Harus menang. Jelek-jeleknya minimal seri. Nggak bisa, harus menang. Kalau seri kita udah berat. Tapi berharap Bahrain kalah sama ini. Jangan berharap diri sendiri aja kita dulu. Menang kita harus ini. Maksudnya kalau misalnya nggak gagal kita misalnya depan mata mau menang, rupanya seri sama Cina. 7. Jadi kan poin kita jadi 10 tuh ya kan. Kalau Cina 6. Bahrain misalnya kalau kalah sama Arab Saudi masih 6. Ya. Paling nggak bisa dikejar lagi lah kalaupun misalnya ya, kalau orang tuh 2 seri sama kalah kan, Cinanya seri sama Indonesia, Bahrain kalah sama Arab Saudi kan, iya. Tapi kalau gua menang ini kan udah pasti kita lolos, minimal 4. Kalau menang kita pasti lolos. Lawan Cina udah pasti lolos putaran keempat. Nah, udah pasti lolos, enak kan lawan Jepang, mana tahu nengok hasil Australia tadi itu jelek, kita masih bisa fight. Kita baca permainan, dari sini kelemahannya bisa lah, kami ambil sedikit. Atau ini kan berandai-andai nih ya kan gitu dapat par aja beruntungan kena handsball atau ditarik atau Jepang ada kasih kita ya kan mana tahu gitu lawan Lazio tiba-tiba menang 0-1. Iya kan nggak tahu kita. Semen Padang lawan Arema FC tiba-tiba menang Semen Padang ya kan di kandang Arema tuh ya. Berapa? Kandang Arema 3-2 kalau salah skornya. Kalau Indonesia bang di tipis-tipis sih bang, walaupun skor banyak, dia skor banyak mainnya. 2-0 apa berapa ya? Enggak, pasti bola oper itu 3-2. 2-0. Hah? 2-0 kalau menang Semen Padang lawan Arema. Sama menit terakhir dia. Yang menang itu ini yang Borneo. Barito lawan PSIS. Nah, itu kan yang ini kan yang mencari degradasinya. Akhirnya yang degradasi Sleman ya? Apa satu lagi? PSIS. Sleman sama PSIS. Barito. Sleman, PSIS, Barito ya. Semen Padang selamat. Bonusnya kalau nggak salah dikasih sama itu nggak DPR 2,3. Iya. Banyak kali uangnya ya. Sementara Persib Bandung juara aja kalau nggak salah bonusnya cuma 2M. Lebih banyak bonusnya yang bertahan degradasi ini kayaknya. Nangis kayaknya bapak itu. Bapak mana? Bapak mertua selamatkan Semen Padang. Bapak mertua. Banyak kali duitnya dia, perlu juga dia apa itu? Iya banyak kali kan. Tapi dia marah-marah kali ya. Dia apa ya? Pemilik ya istilahnya? Enggak kan, pencipta dia kan, bukan pemilik kan. Pembina gitu loh. Iyalah, karena dia mungkin anggota dewan lagi berkuasa sekarang, diletaklah dia di penasihat atau pembina biasanya itu bang ya kan. Tapi kan agak kalau aku agak sedikit agak janggal kalau menurutku karena kan dia Semen Padang ini kan klub swasta kan. Swasta loh. Iyalah. Bukan PSP Padang. Kalau PSP Padang ya dari ya Medan Jaya lah itu dulu ya. Medan Jaya. Galatama deh ya. Jadi dia anggota dewan, ya kan. Tapi sebagai pembina ini kan berarti ada bukan apa ya? Memang kalau dibilang secara pribadi dia ada koneksi pribadi lah gitu, sejarah pribadi mungkin dengan itu dan makanya dia suka dengan Semen Padang ya, seperti itu. Jadi kalau PSP Padang itu ada korelasinya antara jabatan dia dengan ini klubnya kan? ya. Iya, karena dia kan anggota dewan dari Sumatera Barat kan gitu kan. Jadi koneksinya kan pasti sementara PSP ini kan memang punya publik, punya masyarakat gitu kan. Ya. Kalau Semen Padang kan enggak. Padang kan itu ya kalau punya satu perusahaan kan gitu. Ya, semenjak merger liga itu ya PSP Padang kan tenggelam bang habis. Iya. Ya kan, Semen Padang aja yang nongol di
Jadi dia dari ada Sumatera Barat. sejarah secara pribadi lah mungkin dia. Mungkin ya, Makanya. pencinta. Ya, pencinta semen Padang dia dari dulu gitu. Pula kebetulan ada rezeki sekarang kan. Iya. Dia baru ini kita lihat dia kan di Iya, yang ngurus nih kan. Itulah. Tapi nggak pernah kok dengar dia bilang dia milik semen Padang, nggak pernah. Dia selalu motivator, mungkin pembina lah Iya, tepatnya kalau lu. Dia nggak kayak Pak Edi deh yang mobilnya langsung. Ini pemaaf itu. Alah. Nggak jelas, PSMS pasti nggak jelas. Jadi TC udah mulai nih bang ya? TC sudah tadi sore. Mulai ya, perdana ya. Perdana semua. Tapi masih tertutup nih bang? Iya. Sebenarnya nggak ya? Seperti biasa. Di awal itu dibuka pada publik, kemudian disuruh keluar. Memang seperti itu. Memang gitu seperti ya. Itu. Dimanapun seperti itu ya, kecuali memang mau dekat sudah mau dekat kompetisi itu betul-betul tertutup, nggak boleh dimasukin oleh siapapun. Ya lagian pun ini kan masih conditioning Ya, nih kalau menurutku ini masih. boleh. Cuma aku lihat tadi pagi waktu mau masuk ke sana, lebih chaos dari Jakarta. Wah, Bali ya. Iya. Oh, Bang Jai, Bang Jai, Bang. Tom Haye nggak bisa keluar dari mobil. Nggak usah keluar. Tom Haye, siapa lagi? Emil apa Sen Patinama kayaknya gitu. Sen udah deh di tempat sepatu, tempat sendal semalam dia. Ada tangan itu. Tanda tangan ngasih di gambar. sendal itu. Udah kerja sama. Udah kerja sama kayaknya ya. Dia, Tipkul kayaknya ya. Kerja sama sponsor tuh. Dia gayanya Iya kan sedap kan. anak sulting banget ya kan. Sangat semua di sendal jangan dipijak orang kan salah deh ini. Nggak ngerti pisau apa filosofinya. Iya, aku lihat chaos Pak. Kalau di Jakarta kan memang kalau di Fairmont itu sudah betul-betul apa ya, steril dibuat memang. Ada apanya juga bodyguard. Ada bodyguardnya, jadi setiap pemain itu bodyguardnya 2 ya, kawal. Kalau ini enggak kayak belum Ya. belum. Tapi dari penjemputan udah dikawal kulihat bang. Kayak si Iya, tapi Hernando. pas apanya itu? Pas mau masuknya Mau ini. masuk ke bus, mau masuk ke hotel. Masih lepas dia ya, nggak ada brigade Ini ya. udah bisa kayak di luar negeri lah coba. Kasih pagar, Pak. Iya, pagar Kayak tuh luar soalnya. negeri Iya. kasih pagar. Kayak apa kan? Nanti ada yang lompat, ada yang apa kan biasa gitu kan kalau yang menyelinap gitu kan. Tapi kan dipagarin itu. Kalau los aja lepas udah. Bahaya. Ini udah levelnya udah berbeda timnas kita, bukan kayak dulu Iya. mah los aja. Hai gini aja ya kan. Kalau sekarang udah ngerumunin. Ingat dulu pernah TC di zaman jahiliyah PSSI dulu lah yang pas pecah 2. Kan di sini kan. Di sini kan di naik bus lah orang itu kan turun dari busnya ya kan latihannya di USU Aku tuh stadion USU mini tuh. jadi keluarlah Andi, keluarlah Oktomaniani dengan pakai apa kayak jalan gitu nggak ada yang peduli. nggak ada santai ya mahasiswa itu. Siapa itu kata orang tuh timnas latihan kata timnas mana Kali itu apa itu? Apa? Bolong gitu. biar aja lah katanya. Sekarang tengok dari jauh Aku ingat kan tuh Amkam aja. Kuncing lapangan itu. Wih, mana tuh? Aku lagi lihat dia, karena aku latihan kan samping kami kan mini sama itu. Terus sekali, udah aku sini aja lah katanya. Dibuka, kimbiknya ini. Dan mini itu memang kayak gila pemain timnas kita. Iya, nggak ada ini. Berbeda sekali dibanding sekarang. Jadi levelnya itu sudah memang sudah level kayak luar negeri ya. Tuh harus di. Iya, harus iya. Untuk kenyamanan kan, nanti ada dikasih lah sesi apa mungkin kan untuk jumpa mungkin fans karena kan. hari ini masih hari pertama ya, masih latihan pertama, jadi mungkin panitia setempat itu belum terbiasa dengan itu. Chaos Pak, astaga. Chaos, mungkin karena kita menang terus nih. Kalau sempat tadi di kualifikasi kalah. Kalau sudah nggak ada peluang ya udah. Itu kan Indonesia. Gini, secara personal pun heboh semuanya. Secara personal pun enggak juga. Pendukungnya nggak setia gitu kan. Secara personal pun dia lah pemain kita sekarang. Kalau secara fisik kan elok-elok lah bahasanya kan kita udah bilang keren-keren. Udah memang apalah kita bilang ya semi entertainment. Iya. Semi entertainment. Iya, kalau lagi bagus pasti bakal kalah nanti. Gaya kalian aja yang menang atasnya. Gaya kalian ini kalah juga apa juga, gitu juga ada hubungannya juga kalau menurutku yang dibilang Ilham itu. Ya karena
kita masih punya Lagi harum-harumnya lah ini. harum-harumnya Lagi gitu. orang menang terus masih Oh. ada peluang nih kan. Ini kan kalau dipikir, menang nih, bisa menang nih lawan Cina nih. Jepang oke lah, calculated loss lah istilahnya kan. Masih bisa menang lawan Cina. Masuk lagi, masih ada peluang nih ke Iya. Piala Dunia. Langsung. Jalur Lalu langit kali itu bilang. apa ronde 4. Ronde Masih- 4, ronde 4 kan masih 3-4 masuk kan. ya. Kalau menang lawan Cina. Artinya kan masih setelah ini masih ada pertandingan lagi walaupun sistemnya nggak home and away lagi. Tapi Masih siapa ada tahu rasa Indonesia semangat lagi. Ada semangatnya. Supporter pun masih tetap dukung semua walaupun Apalagi kalau mainnya Indonesia jelek yang mau jadi- nggak dukung. Iya. Tapi kalau nanti giliran udah kalah kita, alah udah lepas Itu bagi kita yang laki-laki, bagi sekarang fans bola nih hampir berubah lah genrenya. Perempuan yang lebih banyak. Yang chaos ini kan perempuan bang sebenarnya bang. Yang buat heboh. Iya, perempuan, mak-mak. Kawan-kawan orang rumahku istriku yang nggak tahu bola pun, yang sebaya kayak kami nih. Jadi tahu Jadi ya kan? tahu, jadi nonton Tahu. Istruik katanya. Awalnya Sintayong dulu, Sintayong karena Korea Iya Koreanya. tuh. Cuma kan Sintayong kan kurang menarik. Kalau kurang menjual lah gitu kan. Kalau secara fisik ya bukan apanya kan. Nah begitu masuk abot nih mak-mak ini yang heboh sekarang. Mak-mak. Tuh, cari berondong gitu mungkin kan dibayangkannya anaknya kayak gitu nanti gitu. Iya. Sampai ada yang ngambil pun aku pernah nobar bang. Stoik. Nggak sampai kayak gitu dia apa ini ku pikir ya kan. Sampai mikirkan kayak Sen Patinama. Jangan nanti udah lahir jadi kayak Oktomaniani aja ya kan. Kalau secara prestasi nggak ada masalah kan. Tuh. Prestasi Oktomaniani. Iya, Jadi timnas pelatih dan bos. Pelatih. Oh tapi ingat aku kita ada kabar duka bang ya. Apa tuh? Legend kita ya. Suharto. Oh iya, Suharto Adi kemarin meninggal dunia. Untuk legend kita di Medan lah. Legend Sumut, tuh bang ya. Sumut, Sumut iya. ya. Berjuang untuk bertahan tuh ada pin stroke. Nggak tahan juga ya kayaknya Bang. Bang Dia pernah ngelatih PSMS bang ya? Oh pernah. Pernah kemarin ya? bawa juara. Yang bawa PSMS. Kesini pun kita pernah kita bawa Oh, kita ke bawa itu tribun deh, Medan ya. ini habis juara Iya. kemerdekaan. Iya. Dibawa ke sini Lawan semua Melayu itu. menang tuh waktu itu. Jadi dia menjadi pelatih PSMS itu tiga periode lah istilahnya. 3 kali. 2006, 12-13 kalau nggak salah ya, sama 2015. Yang 2015 itu aku ingat kali, itu kan masa-masa zaman jahiliyah itu kan, yang PSMS ada 2. Iya dua. Ada Pro. PSMS IPL, ada PSMS ISL. Dua-duanya rusak waktu itu kan. Ya salah satunya Suharto pelatihnya. Bukan karena Suharto rusaknya, tapi Ya, memang memang karena manajemennya Manajemen ya, amburadul gitu loh. Pemainnya solid waktu itu. Solid. Waktu itu pelatihnya Mardianto, Koli Misrun, sama Suharto. Coli. Nah, pelatih kipernya Mardianto. Nah, waktu itu. Menjadi asisten dia beberapa kali juga, termasuk asistennya Suimin kan. Oh, waktu swimming lagi galak-galaknya itu lah ya. Nah, itu di luar karataker ya, Suharto. Jadi memang legend lah Legend. untuk PSMS. Aku- sebagai pelatih dan sebagai pemain. Aku terbayang tuh, aku masih 89 tuh bang ya. Yang Pon. juara PON. Ah, 89 tuh ya. 89. Yang ditendangnya dari tengah tuh bang. Iya, iya. Aku nonton tuh. Itulah yang Lawan Makassar apa Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oh, dari itu nggak ada yang hitamnya mah. Tuh itulah Suharto Adi. Kipernya kiper timnas tuh, kiper timnas Gusti Putu Yasa. Waktu itu PON masih pemain-pemain senior yang main Ham. Iya. Bukan kayak sekarang. Bukan PON itu 23. anak-anak kelompok Bukan kado umur kan. karo lah kita tuh ya. Kado Ramli Lubis, kemudian siapa ya? Masih lumayan lah pemainnya Suharto tuh. Yang tahu Suharto, 21. dulu Suharto tuh Lothar Matthäusnya apa dulu ya? Masih Lothar Resmin di tengah. Apa Zulkarnain Lubis. Bukan Lubis. Iya, Zulkarnain Lubis. Apa? Lothar adik kakak tuh sama Ajwardin Lubis kan. Jordan Lubis. Nah, puncak karir Suharto itulah 88, 89 sampai 92. 92 masuk final lagi, tapi PSMS. Divisi utama, final divisi utama itu lawan Makassar. Oh ya. Lawan PSM kalah 1-0. Yang chaos di Senayan tuh ya. Ya, chaosnya sebelumnya pas semifinal lawan Semifinal. Persebaya. Lawan Persebaya. 4-2. Itu Suharto nyetak 2 gol. Di situ. Wah, keren kali main PSMS waktu itu. Wah. Keren-keren zaman dulu lah. Keren zaman Sedap dulu. lah PSMS dulu. Mampu- Keras main tapi di- terukur. Main di final kalah. 1-0. Semifinal chaos itu ya bang. Semifinal guysnya. Kalau aku kena panas ini. Iya. Sama Nam Surabaya apa Makassar kita ribut itu.
Sama PSM kayaknya. Ributnya bukan sama supporter Persebaya, ributnya sama supporter Persib atau mana gitu. Pokoknya ribut lah. Chaos di kita kalah masa kita anak Medan nih. Sama Mainnya tuh di Senayan Mak. sama supporter pertandingan sebelah, bukan sama Persebaya chaosnya. Lain kita ke PSM sini. lawan siapa? Aku iya. Persib lawan siapa ya? Ya ributnya orang Makassar kalau nggak salahnya itu Iya, teman-teman. pertandingan sebelah. Makanya final itu betul-betul dijaga ketat waktu itu kan. Final aman. Semifinalnya. aman. Sini sama sini pantat. Mau lari, mau lompat nggak sempat bang, dipanah kawan tuh. Terakhir Cut, lengket. nuncut mau trainer masuk TV, dulu kan masuk TV. TPRI. Dia lah kami lihat dia apa Wak di TV itu. Tengkurap gini ya. Nyebat tidur gini. Udah ambil lah panahnya. Enggak, kan jangan dicabut. Kita kan untung ngerti kita orang Medan kan. Jangan dicabut. Iya, kalau dicabut Moncor. biari aja. Harus dicabut di rumah sakit biar bisa. Untung lah kita tahu ini kita kan biasa tawuran. apa orang Starban bang ya kan. Nah, kan main panah kita tahu kita polanya. Jadi kalau udah kena itu jangan cabut, berebet rumah sakit. Sarban karena kan sana kan nggak mungkin beracun. Ya. Kalau sarban beracun. Kalau sana nggak beracun, memang panah betul. Makanya biari aja lengket karena di situ. Gitu deh, Mak. Oh, kena panah lagi jangan cabut, biar kena dulu, Mak. Kayak ban kena paku, kalau tubles, jangan cabut, biar kena aja dulu kan. Bertukang ban baru cabut dia. Oh, itulah ya mengenang Soeharto Ade ya. Tapi itu memang angkatan darat, Bang. Angkatan darat. Aku waktu nggak tahu sekarang apa pangkatnya. Peltu tapi enggak. Nah, Peltu waktu 2015 itu Peltu, pembantu letnan 1. 2015, 10 tahun berselang pasti naik kan? Iyalah. Kapten kayaknya. Mungkin ya kapten lah. Nggak pernah pakai lagi seragamnya pokoknya selama. Wow. Nggak pernah dipakainya lagi. Dulu kalau ngelatih dia agak bandal-bandal pemain PSM itu untuk shock terapi pertama pakai baju seragam itu dia datang. Aku baru habis upacara. Itu aja alasannya. Baru habis upacara, langsung kemarin nggak sempat seperti baju saya katanya. Kalau secara personal orangnya baik lah Bang. Baik, dekat sama wartawan, Sama wartawan sangat dekat gitu. Dia sangat respect sama wartawan gitu. Dulu kami tidur di ruangannya. Sini kan sini tidur. Udah makan ya, makan. Kalau aku masih ada makan suruhnya. Ya. Makan aja sana katanya. Apanya itu? Memang dimasak untuk kita itu. Iya. Wartawan makan di ruang apa? Ruang atlet lah ya. Di mesnya ya. Tengok masih ada apa enggak katanya. Tanya dulu, atlet udah makan apa belum semua? Kalau udah makan, gas katanya. ABC kata. Loh, nanti uang apanya itu kan dibuangnya kan? Yes. Iya, kalau untuk atlet kan nggak boleh yang untuk bermalam gitu. ya. Ya udah kalau udah datanglah ke kantin itu. Kak, udah makan pemain? Udah, itu masih ada tuh, makan aja kalian. Yang tukang ruang apa, koki ruang makan udah tahu ya kan? Oh, udah masuk wartawan mau makan lagi. Zaman dia dulu enak. Ya, akhirnya meninggal juga ya. Udah lama banyak sekali penyakitnya. Nggak tahu kenapa gitu apa. Padahal atlet besar ya. Kenapa bisa gitu ya? Stroke, ada gulanya. Awalnya gula ya. Ada gula. Keluar masuk rumah sakit. Ngopi Mak, ngopi, ngerokok. Mungkin pelampiasan setelah ini ya. Setelah tidak lagi jadi pemain. Tidak pemain lagi. Pas jadi pemain nggak bisa. Habis jadi pemain, pus ya kan. Alah, pemain dulu pun memang ngerokoknya Bang. Dia apa? Bang Harto nggak? Ya, Bang Harto nggak. Dulu kan pas dia masih main kan beberapa kali juga sering ketemu kan. Dia nggak merokok. Main Tarkam dulu kan, nggak merokok dia. Setelah jadi pelatih, macam kereta api ya Bang, bilang. Sekali beli rokok terus. Kemungkinan kena stresnya itu Bang. Stres pasti. Ngelatih apa kan? Ngelatih PSMS pula, di atas stres lagi. Yalah, selamat jalan Bang Harto ya. Orang baik. Kita bersaksi Bang Harto itu orang baik. Lumayan lah bawa PSMS juara kemarin. Iya, prestasi dari kalau secara pemain memang pemain legend untuk Sumatera Utara, Medan.
Oh, secara pelatih pun berprestasi juga kan, berapa Berprestasi. kali juara Piala Merdeka salah Piala satunya ya. Kemerdekaan ya. Piala Kemerdekaan, bawa pemain bawa final ya PSMS kemarin ya. Final. ya. Iya. Si Berapa kali Pon hampir juara. hampir masuk ini juga kan. Hampir masuk ke Liga 1. Zamannya Iya. Gaston kan. Gaston Castanyo kan dia pelatih. Dia ya. Iya, dia Hampir pelatih. masuk tuh kan. Hampir kalah. Cuman karena biasalah Liga 2 dulu di tengah bisa nanti berubah ya kan. Itu yang buat kita sering kali ini. Iya. Yang habis Covid itu kan sebenarnya kita masuk ya sebenarnya kan. Udah nggak terkejar itu kan sebenarnya. Karena ada perubahan, balik lagi dari nol. Ya memang nasib PSMS lah. Nasib selalu kayak gitu. Nggak bisa dia pertengahan musim di peringkat 1 tuh nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang Ada terjadi. betul. Dia dulu tuh 97 mah ingat no? 98 Kansas. 98 sorry. Oh, iya. 98 mau reformasi Reformasi. peringkat 1 PSMS Tinggal 1. Jauh. jauh di bawahnya Pelita Jaya di zamannya Kurniawan tuh kan Ya, Kurniawan sama siapa back Negro tuh siapa? banyak pokoknya pemain Primavera sih itu semua. Iya, siapa back itu, Bang? Aples Serem kali itu. Eko Purdianto itu semua yang keren-keren. Ansari situ. Ansari Persija memang jarang ya. Pelita Jaya. Jaya main di Teladan menang 4-2 PSMS tuh. Wow, kerusuhan batal. Kalau nggak juara tuh PSMS juara pasti. Pasti. Jauh tuh. Jauh ya. Jauh sekali. Sapolesi itu ya. Sapolesi. Sama Alen Mambenda. Iya tuh dibilang si Mendiang Ramon, Alen Mabenda katanya. Ramon. Mabenda. Nanti dia mau comeback katanya. Liga Kansas itu masih Bang. Iya. Kansas tuh kan. Jarum apa Kansas tuh? Kansas. Pernah kali Kansas. Nggak. Nanti setelah berapa tuh? Jadi katanya Mama ini mau comeback nanti. Iya. Pas lawan Cina katanya. Karena dia ada keturunan Cina. Karena dia aku keturunan Cina katanya. Dia mau datang membela Cina gitu. Pijakan aja maunya. Jadilah. Malam takbiran tuh ya. Iya, kan Idul Adha. Bukan Idul Fitri. Mudah-mudahan nggak hujan ya kan. Iya. Apa masalahnya hujan kita Banjir Bang jalan banjir. Kita di studio. Orang netizen tuh tanggal situ udah ada jadwalnya. Malam nonton bola, pagi sholat Id, siangnya potong lembu. Enggak, potong lembu di Sabtu banyakan mah. Sabtu mah, karena Jumat. Di hari itu, karena Jumat. Nanggung deh waktunya nggak sholat Jumat nanti orang. Apanya juga panitianya ya. Kadang kalau di rumahku banyak di situ juga. Kalau satu lembu, 2 lembu nggak apa-apa lah mah. Kalau udah 3 lembu nggak dapat mah. Capek. Kami 6 lembu. Nah, nggak dapat hari Jumat. Selesaikan. Kalau tidak sholat Jumat kalian nanti. Dah, kalau terpotong sholat Jumat sampai malam lah kalian siapnya itu. Pasti. Jumat pula tuh ya. Iya, Jumatnya itu potong Jumat. Banyak potong Sabtu nanti. Kayak Aljihat berapa tuh? Pasti Sabtu tuh. Pasti Sabtu. 20 lebih kayaknya ya. Lebih lah Bang. Orang keras semua sini mainan baru ini ya kan. 20 lebih. Itu dia. Apalagi ini. Timnas U17 kita. Timnas U17. Jumpa sama Brazil. Satu grup ya. Timnas senior juga ada gangguan lain nih, Ham. Apa lagi tuh? Sebelum ke timnas junior tadi lah. 2 asisten kita ini dilirik sama Liga Belanda ya? Iya. Sebelumnya kan Alex Pastoor itu kan masuk dalam radar calon pelatih Ajax. Ajax ya, betul. Nah ini si Denny Lanzat juga masuk. Dalam radar? William itu. Willem 2 itu. Liga utama Seri B-nya Seri B William. Ya. Cuma ya Belanda kan Seri B ke pelatih kepala kan RST Divisi namanya. Liga 2-nya Belanda lah. Coachnya ada ya. Head coach. Lumayan. Kan? Di sini kan dia asisten. Portofolionya kan bagus. Iya. Nah, kalau salah satu cabut ini kan jadi masalah lagi. Ya, tergantung kulipat lah sama Pak Erick Thohir lah. Pelatih lokal kita nggak ada. Nggak ada sekarang. Siapa masuk? Nova Arianto kan nggak mungkin dimasukkan kan? Jangan-jangan Indra Sapri yang masuk. Waduh rusak kita. Bisikannya sama Indra Sapri, sama Kalpet. Udah lah, nggak usah masuk, nggak usah panggil pemain abroad. Iya. Ini aja. Rekomendasikannya.
Tapi aku yakin sampai Piala Dunia nih, dua-dua ini tetap komit nih. Ya. Menurutku. Kayaknya kalaupun dia ambil nanti. Gitu, setelah habis ini. Ya kalau udah membawa negara ke Piala Dunia walaupun asisten kayak mana aku lipat dulu. Ya kan? Walaupun asisten tapi udah kebawa ke Piala Dunia, udah pasti lebih ini. Mudah-mudahan enggak lah. Apa tadi gimana? U17. Junior. 17. U17. Nova tuh kan? Nova, pelatihnya Nova. Berarti Nova nih ya. Pelatihnya Nova. Ini Piala Dunia ya? Piala Dunia. Piala Dunia U17 ya. Yang kita kemarin lolos ya. Tanggal berapa? Bulan berapa? November nanti ya? November. Bulan Jadi 10 jumpa ya. Brazil, satu lagi Honduras, satu lagi apa? Zambia. Zambia. Afrika. Pas jatahnya ada Afrika, ada Asia, ada Ada Amerika Amerika Utara Latin ya. sama- Honduras, Amerika apa? Bang? Amerika Utara. Amerika Utara ya. Ya, Honduras ya. Honduras. Oh bukan Eropa ya? Honduras Enggak, ya. Honduras itu Amerika Utara kayak sama Amerika sama Meksiko. Ya Honduras ya. Kanada, Trinidad Trinidad Tobago. Guatemala kan itu aja, dekat-dekat situ lah. Honduras. Brazil ini lah 17 nih siapa lah yang bagusnya kayaknya pasti Brazil nih. Yang bahayanya siapa kira-kira Bang? Brazil lah. Ya pasti Brazil lah. Brazil. Brazil ke kelompok umur tahulah. Dahsyat kali. Masih main apanya tekniknya di situ nampak. skill gitu. sendiri semua kan. Skill sendiri. Nah, kalau bisa ya nggak tahu, nggak ada obat lah kalau Brazil. Iya. Ya kalau bisa meredam aja lah setidaknya. Brazil ini kan gampang stres bang. Gampang stres, usah meredam aja. Paling nggak ada 2 atau 3, 4 yang gacor tuh pemain kan masih. 50 menit nggak cetak gol. Udah mulai stres itu, udah mulai lah apa ini. Masuk back pun masuk ke depan. Iya. Kita berharap serangan balik aja. Iya betul. Kayak Korea Selatan, kita lawan Korea Selatan gitu lah, buntu semua pemain Korea Selatan. Baru masuk kita kan, baru masuk. Penalti kita dapat. Ya kayak gitu memang. Ya masih ada lah harapan ya bang kalau Brazil, Honduras sama siapa? Zambia. Kalau Kayaknya bisa Honduras dan Zambia. iya bisa. kalau Brazil udah lah mungkin ya berharap kayak gitulah counter attack lah bisa meredam. Ya, ada Salah itulah paling nggak ujian yang paling apanya Honduras Honduras lah. menang. Honduras kan kuat juga sih ya, untuk kelompok umur tuh lumayan kuat. Kalau Zambia aku nggak tahu bagaimana kekuatan mereka, gambarannya Iya. sama ini nggak tahu. Kalau yang junior ya, kalau yang senior pun sepertinya tidak terlalu kuat sekali sekarang. Sekarang tidak terlalu kuat sekali. Nggak tahu mereka mengalami penurunan. Kalau 90-an itu agak lumayan sih Zambia. Zambia 90-an ya. Agak lumayan 90-an sampai 2000 awal agak lumayan ya, tapi tidak di jajaran elitnya Afrika dia nggak masuk di situ. Elit itu dulu Nigeria, Nigeria, Kamerun, Afrika Selatan pun belum. Afrika Selatan juga belum, Ghana Itu dia. Nah, ditopang Liberia si Joshua di 90-an itu. Sosok Joshua satu orang aja. hanya dia sendiri gitu loh. Dia biayai dia yang ngapain semua. Dia apa semua, dia mengupayakan semua, tapi nggak kuat juga. Nggak kuat. Setelah itu ambruk lagi. Sekarang Liberia kan di bawah Indonesia apanya peringkatnya Sekarang. Tapi udah masuk Piala Dunia udah keren. Udah keren lah. Yang awalnya tadi jadi tuan rumah, terwujud juga tuan kita iya. langsung Ya, ini lolos kan langsung otomatis. lolos otomat. Perlu diingat ya, U17 ini kita jadi masuk Piala Dunia bukan sudah- karena iya, jatah bukan karena atau jatah. bukan karena tuan rumah, melalui proses yang panjang. Dan ini prestasi. Jadi jangan itu karena memang Indonesia. Nanti setelah U17 giliran seniornya. Iya, benar. Dengan seniornya kita tunggulah nih. Melaju dulu ke ronde 4 atau langsung nih kayaknya. Tapi yang besar peluang kita ronde 4 Bang ya. Ronde 4 paling logis Lagi yang logis secara ya? hitung-hitungan. Paling logis. Nggak ada lagi? Mau kita bahas? Kita memantau Kita inilah. bahas ininya lah. Ya karena sudah dekat kan. Daftar Daftar pemain. susunan Berarti pemain. TC ini sampai tanggal 30 lah ya? TC sampai tanggal 30. Habis itu terbang ke kemudian Jakarta? terbang ke Jakarta. TC lagi ya? TC di sana Oh, gitu. oke. Ini sebenarnya memberi relaxing aja Iya. kepada pemain. Latihan-latihan sambil Latihan-latihan ini. enak. Iya, supaya memang prestasi. cantik loh wilayah TC-nya itu ya kan Bang? Jadi dibilang Patrick Kluivert, aku belum pernah melihat yang seindah ini, katanya. Mantap. Dimanapun, kata dia. Ya kan? Lapan bola sana Cuma pantai. Dia ada kode seindah ini katanya. Tangan ini aku bingung, seindah ini katanya.
Dia kayak gitu soalnya ngomong. Ini kode sinyal apa? Tolong aku lipat nih kan. Lah kita kirim aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.